Halo Sobat H2, salam sehat, sukses, dan happy. Kali ini saya Stephanie Margaret sebagai Brand Ambassador Huat Hermes Consulting akan menemani Sobat sekalian di channel Indonesia Business Recovery Forum. Pernah kita bahas pada episode sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara peringkat kelima di dunia yang memiliki banyak perusahaan startup. Seringkali kita juga melihat usaha-usaha baru bermunculan, namun juga banyak yang akhirnya tutup atau gagal. Nah, kenapa ya kok bisa kayak gitu? Nah, mungkin mereka terlalu cepat mengambil keputusan atau mungkin karena mereka anak orang kaya sehingga gampang banget buat coba-coba atau mungkin karena kurang persiapan sebelum membangun bisnis. Nah, pada episode ini kita akan membahas tentang kunci sukses mengeksekusi proyek baru dengan narasumber yang tentunya sudah ahli yaitu Pak Beni Cuaca, Business Recovery Expert. Halo Pak Beni, apa kabar? Sehat, Van? Pak, mengingat saat ini begitu banyak sekali bisnis yang baru bermunculan, sebenarnya apa sih yang membuat saat ini begitu banyak bisnis baru yang bermunculan? Bahkan di Indonesia saat ini tuh merupakan negara peringkat kelima tertinggi yang memiliki banyak bisnis startup. Oke, thank you, Fani. Sahabat X2 semuanya ya. Bisa melihat perkembangan bisnis-bisnis baru atau proyek-proyek baru ya, atau startup baru, itu pertumbuhannya sangat eksponensial ya. Ini seiring dengan ini, Fani, sahabat X2. Jadi setiap kali terjadi suatu perubahan, setiap kali terjadi suatu tantangan yang baru, pasti di sana muncul peluang. Nah, semakin banyak terjadinya disruption, di sana pula pasti akan bermunculan yang namanya peluang. Jadi ini sebenarnya korelasinya ini linear dengan pertumbuhannya yang eksponensial gitu loh. Jadi kita lihat sekarang ya, pandemi. Nah, oke, terus apalagi kita lihat sekarang ini tiba-tiba masuk lagi kemarin era new normal, sekarang next normal, apapun lah istilah seperti itu ya. Nah, semakin mengarah terus ke arah sini, maka seiring dengan itu pula akan bermunculan dengan peluang-peluang baru yang bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita semua. Itu, Fani. Lalu bagaimana Pak cara memastikan bahwa supaya mimpi dari anak-anak muda sekarang mungkin untuk membangun suatu bisnisnya itu supaya bisa terwujud? Oke, thank you Fani ya, sahabat X2. Ini juga seringkali saya diminta pendapat ya. Pak Beni, kenapa pertumbuhannya sedemikian cepat, tapi kok yang bertahan cuma hanya segelintir ya? Tiba-tiba yang lainnya juga pada tumbang gitu. Karena saya melihat adalah dalam hal mindset-nya agak sedikit menyimpang atau keliru, Fani. Nah, apa yang menyimpang dari sisi mindset teman-teman ini gitu loh, adalah bagaimana hanya memfokuskan kepada top line, hanya memfokuskan kepada omset saja. Nah, kalau kita hanya memfokuskan kepada omset dan buru-buru kita mencari valuation ya, oke, omset kita naikin 3 kali lipat, 5 kali lipat gitu. Dengan cara apa kita naikin omset ini? Nah, dengan cara ya trennya sekarang itu adalah bakar uang gitu ya. Jadi uang itu benar-benar dibakar itu supaya dengan tujuan omset ini bisa naiknya eksponensial dengan harapan valuation-nya tiba-tiba bisa meningkat drastis dan dilirik oleh para investor. Nah, bagaimana seandainya jika itu tidak terjadi? Nah, itulah yang akhirnya membuat itu para pemain-pemain baru ini banyak yang tiba-tiba muncul dan juga tiba-tiba hilang karena tidak bersifat sustain. Konsepnya itu agak sedikit menyimpang gitu loh ya. Beda kalau sekarang ini kita memang mau ngejar omset, kita memang mau ngejar revenue kita naikin berkali-kali lipat. Salah nggak Pak Beni? Nggak salah. Semua itu benar. Tapi pertanyaannya adalah ini mau kita bertahan sampai berapa lama? Durasinya 3 bulan, 6 bulan? Nah, kalau kita sudah bisa mengukur resiko ini dan ada timeline yang sangat-sangat jelas, maka ini akan menjadi lebih survive dan lebih sustain gitu loh, daripada kita kapan ini mau dibakar uang. Waduh Pak, sampai nanti investornya datang Pak, sampai nanti angel investornya mau mengucurkan dana Pak Beni. Nah, ini yang membuat akhirnya banyak teman-teman kita yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba tumbang, Van. Gitu, Van. Kalau mungkin Sobat S itu ada yang asing ya Pak sama yang namanya feasibility study. Ini kan feasibility study itu kayak untuk menganalisa apakah bisnis ini selama beberapa tahun ke depan punya prospek yang bagus. Seperti itu ya Pak ya? Yes. Oke. Thank you, Fanny.
semua bisnis pada dasarnya pasti memiliki prospek ya. Semua bisnis pasti ada prospek karena bisnis itu beranjak daripada adanya terjadinya gap atau adanya bisnis itu muncul dengan dasar di mana kita ingin memberikan problem solving kepada kita punya customer, problem solving kepada kita punya lingkungan. Disitulah mulai dasar pijakan bisnis itu ada, Van. Jadi kalau kita pijakan ke arah sana, hampir semua bisnis ya, kalau boleh izin Pak Beni ngomong, keseluruhan bisnis tadi pasti memiliki peluang. Oke, itu satu poin yang harus kita pegang ya, karena pijakannya adalah bisnis kita hadir untuk menjawab permasalahan yang ada terjadi di lingkungan kita. Yang kedua, pada saat kita mendirikan bisnis ya, atau yang kita melakukan feasibility study tadi gitu loh ya, kan kita sedikit banyaknya pasti kita akan memberikan uang ya, atau kita pasti akan memberikan investasi terhadap proyek tadi. Nah, pada saat kita memberikan investasi terhadap proyek tadi, maka yang kita harapkan itu adalah kita juga harus bisa menghitung kira-kira dari sisi feasibility study-nya itu adalah cash flow yang dihasilkan setiap periode tadi, apakah bisa setidaknya nggak usah positif dulu deh, setidaknya nggak usah kita bicara itu kita mendapatkan free cash flow dulu, setidaknya cash flow kita tidak minus dulu. Nah, itu dulu yang kita harus punya mindset. Nah, setelah kita punya mindset setidaknya cash flow kita itu zero dulu deh, nggak usah ada free cash flow, ya. Di sanalah baru kita bisa ngukur, oh kalau gini, kalau di posisi zero cash flow ini, minus tidak ya, maka omset yang bisa kita kejar itu, atau misalnya dalam tanda kutip ya, uang yang bisa kita bakar itu, seberapa banyak sih? Dan seberapa lama itu loh. Nah, ini paling penting. Dan harus diperhatikan Fanny, sahabat X2, bukan teknik bakar uang gitu loh. Selama kita menggunakan teknik bakar uang ini pasti tidak akan pernah sustain. Nah, lantas gimana Pak Beni tekniknya? Kita harus memiliki yang namanya mesin pencetak uang. Nah, mesin pencetak uang untuk dalam proses proyek-proyek baru ini adalah cost saving. Jadi kita mengetahui di kita punya bisnis model ini di poin-poin manakah kita bisa mendapatkan cost saving. Nah, cost saving tadi itulah yang harus kita aktifkan mesinnya. Sehingga pada saat mesin cost saving tadi itu aktif atau bekerja dan menghasilkan uang-uang yang bisa kita saving, di sanalah mungkin kita bisa memanfaatkan untuk berbagi kepada kita punya stakeholder. Nah, kalau uang dibakar terus, suatu titik tertentu, mau angel investor sekalipun, akan berubah menjadi devil investor. Pasti tetap dia akan ngamuk, Van. Nggak mungkin. Mau berapa lama kamu bakar uang? 5 tahun, 10 tahun? Nggak mungkin. Investor tetap mindset orientasinya adalah return. Nah, ini yang seringkali terjebak dalam lingkaran tadi. Sehingga akhirnya ya nggak punya opsi. Sudah masuk ke arah bakar uang, ya bakar terus akhirnya. Akhirnya endingnya apa? Collapse. Nah, iyalah, tadi kata Fanny tadi di depan kan, kalau misalnya anak orang kaya, seberapa kaya sih? Nah, poinnya ke arah sana, karena tetap yang namanya investor, mindsetnya cuma satu, return on investment gitu loh. Nah, itu yang terpenting yang harus kita pahami, Van. Pak Beni, yang dimaksud bakar uang tadi itu apa ya? Maksudnya si investornya kayak ngasih modal terus kita pakai untuk beli aset terus, apakah itu termasuk bakar uang atau gimana Pak Beni? Yes, thank you Fanny. Apa yang kita lihat langsung contoh nyata bakar uang ya. Pak Beni tidak menyebut nama platformnya ya. Jadi kalau misalnya Fanny misalnya mau belanja online gitu ya, atau mau belanja selain belanja online tadi atau menggunakan misalnya taksi online atau apapun lah ya jenisnya ya yang bersifat platform marketplace tadi, seringkali kita menemui Van, itu adalah diskon Van. Diskon yang terlalu berlebihan Van. Diskon yang sudah nggak make sense gitu loh Van. Nah, itu diberikan gitu loh Van. Dikucurkan gitu loh Van. Dengan harapan apa? Orang berlomba-lomba untuk menggunakan aplikasi dari platform mereka tadi. Nah, kalau orang berlomba-lomba menggunakan aplikasi dari platform mereka tadi dengan harapan mereka melakukan transaksi tadi itu adalah omset bagi si platform marketplace tadi dengan jumlah yang mereka harapkan itu jumlah sangat besar, tiba-tiba naik secara eksponensial, itulah yang mereka harapkan
Karena nanti di sana investor akan melirik, wah ini top line-nya, revenue atau omsetnya tiba-tiba dari 1T naik bisa jadi 3T, naik bisa jadi 10T. Wah, ini prospek ini. Nah, untuk bisa menaikkan tadi secara transaksi dalam platform tadi supaya bisa meningkat secara eksponensial, secara time-nya itu secara eksponensial tadi, maka yang digunakan saat ini seringkali menggunakan teknik bakar uang dengan cara apa? Kasih mau free ongkir lah, mau free apapun juga lah ya, apapun lah jenisnya gitu. Yang kontennya itu adalah menarik si kita ini untuk menggunakan platform tadi. Nah, itulah apa namanya yang tadi saya maksud dengan teknik bakar uang tadi, Van. Oh, berarti teknik bakar uang itu termasuk media promosi gitu ya, Pak? Kalau tadi kan boleh dibilang kita kayak ngadakan ada free ongkir, itu kan kayak metode promosi supaya aplikasi atau restoran kita lebih banyak dibeli sama orang gitu ya mungkin ya. Betul. Nah, pertanyaan kan muncul kayak gini, Van. Salah nggak teknik itu? Nggak salah. Tapi kita harus bisa mengukur mau seberapa lama kita melakukan cara-cara seperti ini. 3 bulan, 6 bulan, dan harus ada ukuran yang jelas, Van. Oke, setelah 3 bulan, 6 bulan, yang kita tuju tuh, yang kita incar ini adalah angel investor yang sebelah mana. Nah, kalau itu kita tidak pernah mengukur dan tidak ada suatu ukuran yang jelas, Van, lepas, Van, collapse. Uang nggak akan pernah bisa dibakar, Van. Itu sudah secara konsepnya ya, konsep cara berbisnisnya ini sudah tidak benar gitu. Karena secara bisnis dengan resources yang terbatas, kita bisa mendapatkan benefit yang kalau bisa kita berharapkan bisa dapat 3 kali 5 kali lipat bagi kesejahteraan stakeholder kita. Itu konsep yang paling benar dalam hal berbisnis. Tapi teknik ini dirusak polanya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara bakar uang. Salah nggak? Nggak. Harus ada ukurannya gitu loh. Oke. Pak Beni, sebenarnya kalau untuk project yang baru seperti ini salah nggak sih Pak kalau misal kita pakai dana pihak ketiga gitu? Yes. Ini good question dari Fanny ya. Banyak orang yang merasa apa? Saya nggak mau pinjam uang ke bank ya. Saya nggak mau pinjam uang ke dana pihak ketiga. Saya nggak mau. Biarlah apa adanya kami bertumbuh. Salah nggak konsep itu? Nggak salah. Salah nggak jika saya mau meminjam ke dana pihak ketiga? Juga nggak salah. Tapi kalau boleh Pak Beni memberikan saran kepada Fanny dan Sabah X2. Orang itu bisa, dalam tanda kutip ya, bisa bertumbuh secara bisnis secara cepat adalah memanfaatkan uang yang tidak berada di kantongnya mereka. Memanfaatkan uang dana pihak ketiga. Kalau ingin cepat bisnisnya bertumbuh dan berkembang. Nah, dengan catatan, pada saat melakukan feasibility study, pada saat mengambil suatu corporate action, ingin menggunakan dana pihak ketiga, maka harus dilakukan perhitungan dengan matang. Dan harus bisa melakukan mitigasi risiko di awal. Nah, inilah yang sering dilupakan. Sehingga muncul statement, ini gara-gara gua pakai dana pihak ketiga, akhirnya gua collapse. Nah, ini yang Pak Beni tidak setuju dengan pendapat ini gitu loh. Nah, ada nggak apa ini cara alat ukurnya atau cara menghitungnya, Fanny? Ada, Fanny. Feasibility study ini sebenarnya sangat bagus. Pak Beni melakukan modified ya terhadap tools ini gitu loh. Jadi kalau secara formula, Fanny, sahabat X2 ya, net present value itu. Jadi kita menarik cash flow yang kita harapkan itu terjadi di periode-periode yang akan datang, itu kita tarik ke nilai uang sekarang. Jadi cash flow itu dibawa ke present value. Formulanya apa Pak Beni? Cash flow dibagi buka kurung 1 tambah I pangkat N. Nah, di sini ya kepengen yang Pak Beni highlight Van ya. Kenapa banyak para project director bisa salah ya, bisa kurang tepat dalam melakukan analisa ini. Pertama, Van, yang sering dimasukkan dalam melakukan present value tadi itu adalah revenue. Ini kesalahan besar. Yang kedua, yang sering dimasukkan dalam menarik ke kondisi present value tadi itu adalah margin. Ini juga kesalahan besar. Loh, kenapa Pak Beni? Fanny dan sahabat X2 perhatikan ya. Pada saat kita mendanai suatu proyek tadi di awal, yang kita keluarkan itu adalah uang
ya, yang kita keluarkan itu adalah uang yang kita keluarkan di awal itu investasi itu adalah uang. Maka yang harus kita lakukan present value-nya adalah kembalikan dalam posisi uang, yaitu yang kita tarik present value-nya adalah cash flow. Bukan revenue, bukan margin. Ya, kalau kita melakukan revenue atau margin, sudah pasti akan terjadi deviasi nanti dalam pelaksanaan feasibility study tadi ini. Nah, pertama cash flow. Yang kedua, Van, faktor I ya, interest rate return. Yang sering mereka masukkan itu hanya adalah faktor inflasi atau faktor daripada bunga bank berapa? Ya, salah, yang ngaco itu loh. Yang harus dimasukkan itu adalah itu ada 3 komponen. Interest rate return itu ada 3 komponen ya. Yaitu pertama adalah cost of money. Yang kedua adalah return. Yang ketiga itu adalah risk factor. Jadi I itu bukan hanya interest rate return fund, bukan hanya bunga bank, bukan hanya inflasi, bukan. Jadi harus ada 3 faktor tadi, yaitu pertama adalah kita bicara cost of money, yang kedua adalah return yang kita inginkan, yang ketiga adalah risk factor. Nah, kenapa orang nggak mau masukin ketiga variabel ini, Fanny? Karena kalau kita masukin ketiga variabel ini, Van, maka akan membuat proyek tadi semakin tidak visible untuk dieksekusi. Nah, ini yang di awal tuh sudah settingannya sudah kurang tepat. Masukin aja risk factor tadi, lalu sebelum dieksekusi proyek tadi kita lakukan mitigasi. Itu paling penting. Nah, kalau kita sudah melakukan tadi, pertama adalah variabelnya harus cash flow, yang kedua I tadi itu ada berwujud cost of money, return dan risk factor yang harus kita mitigasi, maka mudah-mudahan Van, feasibility study kita ini pada saat dieksekusi itu tidak terjadi lagi deviasi ya. Gitu Fanny. Berarti boleh dibilang kalau tadi ada 3 komponen ya Pak, cost of money, return, sama risk factor. Berarti kita lihat kira-kira biaya apa yang akan kita keluarkan, terus kita ingin kembalinya berapa, dapatnya berapa, sama faktor di luar itu apa saja. Berarti kayak inflasi sama misal inflasi atau deflasi juga termasuk di dalamnya ya Pak? Ini menarik Van. Kalau kita pakai uang kita sendiri, maka cost of money tadi berubah menjadi inflation rate. Kalau kita pakai dana pihak ketiga, maka cost of money tadi berubah menjadi suku bunga pinjaman. Kalau untuk diri kita sendiri kenapa bisa jadi inflasi, Pak? Nah, masalah inflasi ini, Van, ini masalah sebenarnya lebih kepada time value of money ya. Jadi kalau contoh simpelnya gini, Fanny, contoh simpel sederhananya gini. Dulunya waktu Fanny waktu TK dulu mungkin ya beli permen dengan harga 500 dapat berapa biji gitu loh. Nah, sekarang dengan 500 tadi itu apakah bisa dapat permen dengan sebanyak pada saat Fanny TK terdahulu ya. Nah, inilah yang sering kali Van kita melupakan faktor ini, Van. Makanya kita harus ini menarik ya. Saya agak sedikit menyimpang ya, Van ya. Makanya pada saat kita memilih instrumen untuk kita melakukan investasi, kita harus memperhitungkan faktor inflasi. Nah, seringkali kalau kita bicara tabungan ya, tabungan di perbankan itu, yang diberikan berapa sih suku bunganya? Misalnya contoh, ya dalam 1 tahun itu paling asumsi ya, ini asumsi doang, paling 1% itu ya suku bunganya. Tapi sadarkah kita kalau inflasi tadi itu misalnya contoh lah ya 2% atau 3%, maka sudah pasti nilai uang kita tergerus kan? Nggak ada nilai lagi, nilai turun gitu loh. Nah, ini yang harus kita melakukan lindung nilai ya terhadap kita punya uang tadi, Van. Nah, yang paling penting jangan salah ya, Van ya, sahabat X2 ya. Yang tadi yang paling kritikal juga, Van, adalah jangan masukkan unsur revenue atau margin ya dalam memperhitungkan feasibility study ya. Harus memasukkan cash flow yang diproyeksikan ke present value. Itu yang paling penting ya, Van ya. Thank you, Van. Terima kasih, Pak. Mungkin sudah cukup segini dulu ya, Pak. Nanti kita akan bahas lagi mungkin tema yang lain di episode sebelumnya. Terima kasih Pak Bene untuk waktunya. Nah, dapat saya simpulkan bahwa untuk menghitung feasibility study itu bukan kita menentukan berapa target revenue atau margin kita, melainkan dari cash flow yang akan dihasilkan. Nah, setidaknya tidak harus kita punya free cash flow, tapi minimal juga tidak minus alias zero, seperti yang tadi Pak Beni bilang. Terus juga dari situ baru kita bisa mengukur omset berapa yang harus kita kejar, supaya minimal kita punya zero cash flow.
Yes. kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, nanti kita membuat mesin pencetak uang atau yang dinamakan dengan cost saving. Nah, dan yang terakhir, jika kita menggunakan dana pihak ketiga maupun dananya kita sendiri, kita wajib menghitungnya dengan nilai NPV, di mana kita harus memperhitungkan I tadi. Kan tadi rumusnya adalah 1 ditambah I pangkat N. Nah, I tadi itu apa saja? Yang pertama cost of money, return, dan risk factor. Seperti itu teman. Seperti itu Sobat Edge2. Nah, semoga diskusi kita kali ini dapat bermanfaat bagi Sobat Edge2. Terakhir ada pantun dari saya, beli beras campur talas, jalan ke pasar di hari Selasa, kerja keras pasti dibalas, semoga sukses panjang masa. Salam sehat, sukses, dan happy. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you.